Tuhan kita Yesus naik ke sebuah gunung, ya. Ada banyak orang yang mengikuti Tuhan dan duduk di sampingnya. Diperkirakan ada puluhan ribu orang pada saat itu. Kemudian, Tuhan mengajar para murid di atas gunung. Memberikan pengajaran kepada orang-orang yang mengikutinya. Pengajaran ini disebut sebagai khotbah di bukit. Di dalam ajarannya terdapat banyak berkat. Berbahagialah, berbahagialah. Mari kita baca apa berkat pertama yang dikatakan oleh Kristus. Mari kita baca. Yesus melihat kerumunan orang lalu naik ke gunung. Dia duduk, dan para murid datang menemaninya. Saat itu, Yesus mulai berbicara dan mengajari mereka. Sebelumnya saudara Seba menerjemahkannya seperti ini. Namun, beberapa hari yang lalu ketika kami menyusun lagu, kami menemukan sebuah terjemahan yang lebih indah. Kalimat pertama berbunyi, orang yang memohon Roh Kudus. Berbahagialah, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Namun, beberapa hari yang lalu setelah penataan ulang, kami menemukan terjemahan yang lebih indah yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang menyadari bahwa roh mereka kering, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Artinya, menyadari bahwa roh mereka kering. Jadi, dengan menyadari bahwa roh kita kering, bukankah kita membutuhkan roh kehidupan yang masuk ke dalam jiwa kita? Supaya jiwa kita tidak menjadi kering. Roh yang kering membutuhkan air untuk dihidupkan. Tanah yang kering disiram dengan air, hutan yang kering, dengan apa ia diisi? Agar hutan dalam diri kita tidak pernah kering. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus berasal dari siapa? Dari Kristus. Oleh karena itu, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang menyadari bahwa roh mereka kering. Karena kerajaan surga adalah milik mereka. Sedangkan orang yang menyadari bahwa roh mereka kering dan menderita, mereka menerima juru selamat. Begitu mereka menerima Yesus si juru selamat, kehidupan masuk ke dalam diri kita. Maka, kerajaan surga menjadi milik kita. Apakah kita, saudara-saudari, menyadari bahwa roh kita kering? Jika seseorang merasa haus, maka hendaklah dia mengambil air kehidupan sekreki makuma untuk diminum. Orang yang hatinya kering adalah orang yang haus. Orang yang haus harus segera percaya kepada Tuhan. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan memanggilnya Tuhan. Serta berkata kepada dia, "Wahai Tuhan, mohon berikan air kehidupan kepada anak-anak." Maka Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Karena Bapa Surgawi telah memberikan roh air kehidupan kepadanya. Selanjutnya, apa kalimat kedua? Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Kita yang bekerja keras dan mengalami banyak penderitaan. Seringkali orang-orang ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihannya. Karena Alkitab berkata demikian. Umat pilihan Tuhan adalah orang-orang yang cacat, buta dan tuli. Luar biasa, bukan? Mengapa orang yang pinkang, dengan mata yang kurang jelas, tuli dan bisu. Sedangkan orang yang menderita kusta justru menjadi umat pilihan Tuhan? Tetapi mereka yang sehat secara fisik, yang tubuhnya utuh, mungkin tidak selalu menjadi umat Tuhan. Tetapi mayoritas melalui berbagai penderitaan menjadi umat Tuhan. Maka terlihat bahwa Tuhan mengasihani dan memilih orang-orang ini. Yaitu orang-orang yang menderita. Di mana iman mereka semakin mendalam. Mereka pun memanggil Yesus sebagai Tuhan. Percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Bahwa Dia adalah yang hidup. Mereka percaya bahwa Yesus adalah yang hidup. Dan memanggilnya Tuhan. Jadi, justru orang-orang seperti ini, yang berduka cita. Dan mengalami berbagai penderitaan. Baik secara fisik maupun mengalami rasa sakit. Yang mengalami berbagai bentuk siksaan. Pada akhirnya, kerajaan surga menjadi milik mereka. Jangan pula kami menyembunyikannya dari saudara-saudara. Selanjutnya, saudara-saudara, mari kita memujinya. Dia, yang telingkannya gak. Setengah tuli, dan badannya terasa sakit di sini dan di sana. Apakah dia mengasihi Tuhan atau tidak? Sangat mengasihi Tuhan. Maka, kerajaan surga adalah bagi orang-orang yang menderita dan menerima Tuhan. Sungguh ajaib. Yaitu mereka yang memiliki tubuh yang sangat sehat. Yaitu yang diwajibkan secara hukum untuk dinafkahi. Orang-orang yang tubuhnya sangat sehat. Mereka tidak berseru kepada Tuhan. Namun orang yang sakit kusta berkata, "Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Apakah dengan berseru kepada Tuhan, orang lumpuh itu diselamatkan? Diselamatkan. Jadi penderitaan si lumpuh itu. Misalnya saja orang buta itu. Tuhan, tanyanya kepada mereka. Apa yang kalian mau supaya aku perbuat bagi kalian? Mereka berkata, "Tuhan, tolong buat mata kami bisa melihat." Mereka pun memanggil Yesus sebagai Tuhan. Mereka juga percaya bahwa Yesus sanggup melakukan hal itu. Lalu Yesus membuka mata mereka. Dan kelak Tuhan Yesus akan membangkitkan mereka. Oleh karena itu, mereka mengalami penderitaan selama beberapa tahun dalam hidup ini. Namun dia kebangkitan kelak mereka tidak akan lagi mengalami penderitaan. Tidak akan ada lagi kesedihan. Pada saat itulah mereka menerima penghiburan. Dan mereka tahu bahwa Tuhan Bapa telah menyediakan kerajaan yang kekal bagi mereka. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.